Halo semuanya, welcome to The Box Film. Pada tahun 1907, di awal cerita kita diperkenalkan dengan Sarah Rector, gadis kecil berusia 11 tahun yang baru saja menerima sebidang tanah dari negara bagian Oklahoma. Awalnya dia bingung, karena banyak orang menganggap tanah itu tidak berharga, bahkan cuma dianggap cocok jadi habitat hewan liar. Joe ayahnya sampai berencana menjual tanah tersebut. Namun Sarah menolak, dan saat sedang bermain bersama Blue, dia mendengar suara aneh dari bawah tanah, seolah ada sesuatu yang sedang membisikkan sebuah rahasia. Suatu hari saat Sarah duduk bersama Junior sambil membaca koran, wajahnya tampak begitu senang setelah mengetahui banyak cadangan minyak ditemukan di wilayah Oklahoma. Dengan penuh keyakinan, Sarah pun menceritakan suara aneh dari bawah tanah itu kepada kedua orang tuanya. Namun mereka tidak ada yang percaya. Setelah orang tuanya berhasil diyakinkan, besoknya Sarah ditemani sang ayah nekat pergi ke kota untuk menemui bos pengusaha minyak. Sebuah kota yang memang dipenuhi dengan para pembisnis, pengacara, para penipu, pencuri, semua pada ngumpul di tempat itu. Ketika mencoba masuk ke perusahaan pertama, baru melihat mereka berkulit hitam saja, petugas di sana langsung mengusirnya. Di perusahaan kedua bahkan lebih buruk, Joe sampai ditendang keluar. Namun mereka tidak mau menyerah. Joe kembali mencoba mendatangi perusahaan ketiga. Sampai di sana dia malah dikira petugas kebersihan dan disuruh mengambil sampah di ruangan bos. Sedangkan di luar, di sela menunggu, Sarah malah nyelonong masuk ke sebuah kafe. Kafe itu namanya BCB. Pengunjung di sana pada ngeliatin karena tempat itu memang khusus untuk orang kulit putih. Carla si pelayan langsung ngusir. Namun ada seorang pria baik bernama Smith justru membelikannya segelas air lemon. Setelah beres meminumnya, mau mengucapkan terima kasih. Lagi-lagi Carla ngusir Sarah keluar dari kafe. Setelah Joe akhirnya berhasil menemui Devnan, bos perusahaan itu, tiba-tiba Sarah memaksa masuk ke ruangan. Tanpa basa-basi dia langsung mengambil alih dan mewakili ayahnya membicarakan bisnis. Dengan penuh percaya diri dan bahasa yang tertata rapi, Sarah menjelaskan semuanya dengan sangat meyakinkan. Hingga setelah melihat letak tanah mereka di peta, Devnan langsung tertarik untuk bekerja sama. Setelah survei lapangan, kemungkinan besar adanya kandungan minyak, dan sebelum proyek pengeboran dimulai, Sarah yang sudah mempelajari banyak hal tentang bisnis langsung meminta kontrak sewa tanah. Mendengar itu, Devnan pun terkejut. Dia tak menyangka gadis kecil yang terlihat polos dan menggemaskan itu ternyata sangat memahami prosedur bisnis, bahkan mengetahui harga standar per hektar dan sistem royalti dari hasil minyaknya nanti. Setelah bernegosiasi, terlebih dahulu Sarah pun ingin membaca seluruh isi kontrak tersebut. Hingga akhirnya pengeboran pun dimulai. A tower in Derrick, a total seeing Oz for the first. 3 bulan kemudian, proses pengeboran tiba-tiba dihentikan. Devnan memberi kabar buruk bahwa tanah mereka ternyata kering dan tidak menghasilkan minyak sama sekali. Dia bahkan sengaja meninggalkan peralatan di sana karena biaya untuk mengangkutnya terlalu mahal. Mendengar itu, impian Sarah seketika hancur. Hingga suatu hari, seorang pria tiba-tiba berhenti di depan rumah karena mobilnya mogok. Namun saat didekati, ternyata dia memang sengaja datang untuk membeli tanah milik Sarah. Pria itu bernama Rasking dan hanya ingin berbicara dengan Joe. Sarah pun terpaksa pergi, namun dia diam-diam menguping pembicaraan mereka. Belum juga sepakat, dengan alasan ingin memastikan kepemilikan tanah, si Rasking ini langsung meminta sertifikat. Sikapnya yang mencurigakan membuat mereka mulai waspada. Meski ditawari dengan harga $6 per hektar, atas instruksi Sarah, Joe akhirnya menolak. Setelah kejadian itu, Sarah mulai curiga dengan ucapan Devnan. Kalau memang tanah mereka benar-benar tidak memiliki minyak, mustahil ada orang lain yang berani menawarnya dengan harga setinggi itu. Berbeda dengan Joe yang terlalu polos, Ross justru sangat peka terhadap ucapan Sarah. Dia langsung mengambil sertifikat tanah itu
lalu menguburnya bersama-sama di halaman depan rumah. Dan ternyata tak lama setelah itu, Rasking tiba-tiba datang kembali bersama anak buahnya. Di tengah situasi menegangkan, si Blue malah berlari keluar. Spontan Sarah mengejarnya hingga beberapa detik kemudian. Setelah Rasking pergi, Blue tiba-tiba menghilang dan hanya meninggalkan jejak darah. Sarah pun panik dan mulai diliputi rasa takut, berpikir kalau sertifikat itu membawa kutukan dan ingin membuangnya. Sedangkan di tempat lain barulah terungkap Devnan adalah dalang dari semua itu. Keesokan paginya saat mencari Blue, Sarah terus berkeliling hingga tiba di sebuah kamp para pengebor minyak. Kebetulan di sana ia kembali bertemu dengan Smith, pria yang dulu pernah mentlaktirnya segelas air lemon. Di tengah obrolan mereka, Mes temannya malah membocorkan rahasia bahwa si Smith ini suka mengincar para janda kaya demi keuntungan pribadi. Selain itu, dia juga seorang pemburu minyak. Merasa punya kesempatan, Sarah lalu bercerita tentang Devnan dan mengaku yakin ada minyak di tanah miliknya dan sedang mencari mitra bisnis. Mendengar bocil ngomongin bisnis, Smith malah ngetawain, membuat Sarah kesal lalu pergi. Namun Smith gak enak hati, dia segera mengejar dan meminta maaf. Setelah sadar Sarah benar-benar serius dengan ceritanya, Smith pun akhirnya mengajak Mes untuk menjadi partner dalam proyek pengeboran itu. Sesampainya di sana melihat peralatan bekas milik Devnan masih dalam kondisi sangat bagus, Smith makin bersemangat. Tingkah kocaknya membuat Sarah ikut tertawa dan kembali merasa optimis. Setelah meminta izin kepada Joe dan Rose, proses pengeboran pun dimulai. Dan ternyata sumur itu sebelumnya sudah digali Devnan hingga kedalaman 300 meter. Menjadi keuntungan besar bagi Smith dan Mes yang hanya bekerja berdua saja. Anjungan itu pun diberi nama Sarah Oil. Setelah seharian bekerja, mereka pun berkumpul untuk istirahat. Sedang asik ngobrol, tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang. Mereka adalah Devnan dan antek-anteknya, lalu menunjukkan surat kontrak yang dulu sempat disepakati Sarah. Namun Sarah tidak sebodoh itu. Dia sadar ada yang aneh, tanggal dalam kontrak tersebut telah dimanipulasi. Devnan pun makin tak berkutik saat Sarah mengungkit peristiwa malam itu hingga menyebabkan anjing kesayangannya tewas. Tak mau merasa kalah, dia sempat mengancam lalu pergi. Melihatnya begitu berambisi, Smith makin yakin bahwa tanah itu menyimpan minyak dalam jumlah banyak. Kemudian, di saat proses pengeboran mencapai hampir 500 meter, tiba-tiba alatnya tersangkut hingga nyaris meledak. Akibat kejadian itu, kerusakan pada sumur membutuhkan biaya besar untuk diperbaiki. Smith mulai menyerah, namun Mes mengusulkan agar sumur tersebut diledakkan saja. Perdebatan pun terjadi hingga membuat Sarah kesal. Ia bahkan mengejek mereka pecundang karena terlalu mudah menyerah. Akhirnya, untuk mengambil peralatan yang jatuh ke dalam lubang pengeboran, mereka sepakat membeli alat pengail khusus yang harganya cukup mahal. Namun sebelum itu, Smith mengajak Sarah pergi ke kota untuk mengetes sampel lumpur, memastikan adanya kandungan minyak. Dikarenakan harus menunggu sekitar 2 jam, keduanya memilih keluar untuk jalan-jalan sebentar. Di jalan malah ketemu Anna, seorang janda korban dari si Smith. Diperhatikan Sarah dari belakang, membuat Smith segera mengeluarkan jurus rayuan gombal dan berhasil membuat Anna pergi. 2 jam berlalu, mereka kembali dan saat mendengar hasil tesnya, pria itu bertingkah aneh, membuat Smith curiga. Dia pun diam-diam memantaunya, sementara Sarah mulai bosan menunggu. Begitu melihat pria itu keluar, Smith langsung mengejar. Orang itu rupanya sudah dibayar oleh Devnan untuk memalsukan hasil pemeriksaan. Setelah mengatakan hasil tes yang sebenarnya, Smith rebut kembali sampel lumpur tersebut. Sarah ingin tes ulang sampelnya.
Namun saat Smith bilang dia kenal pria tua ahli geologi yang tinggal di pemukiman kumuh kulit hitam, Sarah langsung tersinggung karena ucapannya terkesan menghina. Smith pun segera meminta maaf. Dia mengaku tidak memiliki maksud jahat. Sesampainya di sana, mereka langsung menyerahkan sampel tersebut kepada seorang kakek ahli geologi. 1 jam berlalu, si kakek akhirnya memanggil mereka berkumpul, menunjukkan bukti nyata dari sebuah tabung kecil berisi minyak mentah murni dengan kepadatan luar biasa, pertanda bahwa tanah itu menyimpan cadangan minyak yang sangat melimpah. Namun sekembalinya dari sana, karena belum mendapat biaya untuk memperbaiki sumur, Mes punya ide untuk meminjam uang ke bank. Di sebuah restoran, Smith menemui seorang manajer sambil membawa sampel lumpur yang ingin dijadikan jaminan. Namun pria itu langsung ragu. Tanpa pertimbangan, pengajuan itu pun ditolak. Dalam perjalanan pulang, setelah melihat perempuan lewat, Smith langsung terbesit ide, lalu mulai melancarkan aksinya dengan merayu para janda-janda kaya. Karena kesal menunggu, Sarah akhirnya nekat menyusul Smith yang sedang menemui Anna di kafe BCB, tempat ia dulu pernah diusir oleh Carla. Sebelum diusir keluar, Anna berhasil dibujuk dan setuju menjadi mitra bisnis mereka. Di tempat pembelian alat saat sedang melakukan transaksi, pemilik toko terus memandangi Sarah sambil melontarkan hinaan rasis, membuat Smith geram hingga melayangkan pukulan ke wajah pria songong itu. Sesampainya di rumah, mereka didatangi seorang sheriff bersama seorang wanita bernama Nona Bernard. Mereka membawa kabar mengejutkan tentang 2 anak dari suku Indian yang dibunuh karena memiliki ladang minyak, dan ternyata keduanya adalah teman sekolah Sarah. Ross yang mulai khawatir kemudian mencoba berdiskusi mencari solusi agar putrinya tetap aman. Memperhatikan Smith malah terlihat bingung dan tidak punya rencana jelas. Ross langsung marah dan menuntut pertanggungjawabannya. Keesokan harinya, setelah mengetahui alat-alat itu didanai oleh Anna, Mes langsung keberatan karena kerjasama tersebut bisa membuat mereka berurusan dengan hukum, bahkan masuk penjara. Situasi pun semakin menekan Smith. Tak lama kemudian mesin akhirnya menyala, namun baru juga pada senang. Kembali ngadat, tiba-tiba mati total. Di saat bersamaan, celakanya Devnan datang. Kali ini, Devnan datang bersama seorang pengacara bernama Edward, lalu memberikan surat tuntutan karena mereka dianggap menggunakan peralatan milik Devnan tanpa izin. Setelah mengancam dengan berbagai pasal hukum, dikira akan takut, Smith justru balik mengancam akan menembak siapa saja yang berani memasuki tanah itu tanpa izin. Tak lama kemudian, Smith diajak menemui Devnan di dalam mobil. Namun sesampainya di sana, dia malah dikeroyok dan diintimidasi. Devnan lalu menjelaskan bahwa Sarah yang masih berusia 11 tahun membutuhkan seorang wali untuk mengurus seluruh hak tanahnya. Dari situlah muncul rencana licik. Mereka ingin menjadikan Smith sebagai wali resmi agar lebih mudah mengambil alih sertifikat tanah milik Sarah. Anehnya, Smith tidak langsung menolak. Dia justru meminta bagian sebesar 15% dari kesepakatan tersebut. Setelah bernegosiasi, mereka pun akhirnya sepakat. Di sana Ross yang mulai ketakutan sempat ingin menyerahkan sertifikat itu, namun Sarah langsung mencegahnya. Di sisi lain, posisi Smith semakin terjepit. Jika terus mempertahankan tanah tersebut, dia takut seluruh keluarga Sarah akan berada dalam bahaya. Ketika Sarah dan keluarganya pulang ke rumah, mereka terkejut melihat Blue ternyata masih hidup. Kehadirannya langsung membawa kebahagiaan dan harapan baru bagi keluarga itu. Namun keesokan harinya, suasana kembali berubah saat Smith meminta tanda tangan Sarah untuk menyetujui dia menjadi wakil resmi dalam pengurusan tanah tersebut. Sarah sempat ragu karena itu berarti ia tidak lagi bisa mengambil keputusan sendiri. Setelah terus dibujuk dan diyakinkan, akhirnya mau menandatangani dokumen tersebut. Smith pun memberitahu untuk memverifikasi semuanya, nanti akan ada sidang di pengadilan. Namun saat sedang menjabat tangan, Sarah terlihat masih menyimpan keraguan. Di saat sedang makan bersama, Joe yang selama ini selalu diam, tiba-tiba mulai banyak berkomentar tentang kecurigaannya terhadap Smith.
Ucapan itu membuat Sarah terpancing hingga perdebatan pun tak terhindarkan. Namun begitu Ross berteriak meminta mereka berhenti, semuanya langsung pada diam. Keesokan harinya menjelang persidangan, terjadi demo dari kalangan kulit hitam memprotes wali kulit putih yang selama ini malah merampas tanah dari orang yang seharusnya mereka lindungi. Dari kasus itu, semua mengawal Sarah supaya tidak menjadi korban berikutnya. Di awal sidang, di depan hakim, Sarah menceritakan semua peristiwa yang dialaminya. Dari mulai mendapatkan sertifikat tanah, bertikai dengan Devnan, hingga membutuhkan wali untuk melindungi haknya secara adil. Mendengar setiap tutur bahasanya, hakim terkesima hingga ia langsung mengakhiri sidang dan Smith resmi menjadi wakil Sarah. Setelah persidangan selesai, Nona Bernan meminta salinan dokumen lalu memperingatkan Smith bahwa dia akan terus diawasi dengan ketat. Setelah itu, Smith pamit pergi. Namun, tak jauh dari lokasi, dia malah menemui Devnan dan Edward untuk membicarakan kesepakatan rahasia mereka. Sayangnya pertemuan itu keburu kepergok Sarah yang langsung berlari sambil meminta penjelasan. Disitulah Smith akhirnya mengaku bahwa kini Devnan memiliki sumur pengeboran di sekeliling lahan milik Sarah untuk mencuri minyak dari bawah tanah mereka. Jadi terpaksa harus bekerja sama agar Sarah tetap mendapat royalti dari hasil minyak tersebut. Karena merasa dibohongi, Sarah pun kecewa dan mulai kehilangan kepercayaan terhadap Smith. Sesampainya di rumah, Miss yang sebelumnya mengantar mereka berniat kembali menjemput Smith. Tetapi di tengah perjalanan, dia tiba-tiba dihadang oleh Raskin dan James. Hingga akhirnya, Miss pun ditembak. Sadar sedang dalam bahaya, Sarah, Junior, dan Blue langsung disuruh melarikan diri ke pemukiman suku Indian. Dari sana, ketegangan terjadi ketika Raskin dan James nyaris membobol rumah mereka. Namun, setelah mengetahui Joe memiliki senjata, keduanya memilih mundur dan pergi. Di tengah perjalanan, mereka bahkan sempat berpapasan dengan Smith. Tak lama kemudian, Nona Bernan datang bersama Tuan Parr untuk meliputi kisah Sarah. Karena Mes tidak kunjung datang menjemput, Smith akhirnya ikut menumpang pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah, setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, Smith langsung teringat pada Mes dan benar saja, tak lama kemudian Mes ditemukan dalam keadaan tewas. Usai mendengar pengakuan Smith yang sempat menuruti keinginan Devnan, Nona Bernan akhirnya menyadari rencana mereka. Mereka mengira dengan membunuh Sarah, tanah itu akan mudah direbut hanya dengan mencuri sertifikat. Padahal, tanpa ada surat penyerahan yang ditandatangani Sarah, hak atas tanah tersebut justru akan diambil kembali oleh negara bagian. Keesokan paginya di dekat sungai, Sarah, Junior, dan Blue menunggu di sana sampai ada yang menjemputnya. Namun di sisi lain, Raskin dan James masih memburu Sarah, bahkan berani masuk ke pemukiman suku Indian dan menanyakan langsung. Beruntung, tak seorang pun mau memberitahu. Sementara Sarah yang mulai kelelahan, lapar dan haus hanya bisa berdoa agar orang tuanya segera datang menjemput. Namun yang muncul malah Raskin dan James. Junior, go! Polisi suku Indian datang tepat waktu dan berhasil menolong mereka. Mama! Murder Sarah Rector on Creek Nation territory. Di tengah aksi penyelamatan itu, mendengar Miss tewas, Sarah langsung sedih. Keesokan harinya di kantor jaksa, Nona Bernan segera mengambil alih hak perwakilan Sarah dari Smith. Setelah melalui diskusi panjang, hakim meminta keputusan langsung dari Sarah dan ia pun setuju Nona Bernan menjadi walinya. Sebelum pergi, jaksa sempat memperingatkan mereka agar tetap berhati-hati karena Devnan bisa saja mengambil langkah nekat. Mendengar itu, Smith terlihat makin cemas dan kasus ini tidak bisa dibawa ke meja hijau. Tapi dia punya cara lain untuk melawan Devnan. Hingga di malam hari, Smith memberitahu rencana itu.
dia memutuskan untuk menanam bahan peledak di lubang pengeboran milik Sarah dan Devnan. Menurut perhitungannya, sumur milik Sarah kemungkinan besar akan memuntahkan minyak, sementara sumur milik Devnan justru akan hancur. Keesokan harinya Devnan pun datang dan diizinkan masuk. Di sana ia langsung menuntut haknya karena telah membuat kesepakatan dengan Smith sebagai wali Sarah. Bernard langsung bilang bahwa hak wali telah berpindah ke tangannya, jadi kesepakatan itu sudah tidak berlaku. Devnan nekat mengeluarkan senjata hingga menyatakan perang. Di momen itulah Smith segera menekan tombol peledak, tapi Sarah memaksa ingin menekan tombolnya sendiri. Beberapa detik kemudian, Down, get down! karena terkejut dan bahagia melihat minyak benar-benar muncul, Sarah malah berlari hingga nyaris ditembak oleh Devnan. Saat Smith menunjukkan bahan peledak juga telah dipasang di lahannya, Devnan sempat tak berkutik. Meski begitu, dia tetap nekat mencoba menembak Sarah. Joe berhasil menghentikannya tepat waktu. Devnan pun akhirnya kalah. Hingga keesokan harinya mereka merayakan pesta meriah. Awalnya Smith terlihat santai menikmati suasana sambil ngobrol dengan Ross. Namun begitu melihat Anna bersama para janda-janda lainnya datang, dia langsung panik lalu kabur diam-diam. Saat Sarah mengejarnya, Smith mengakui bahwa meminjam uang dari para janda dengan sistem bagi hasil sebenarnya melanggar hukum dan bisa membuatnya dipenjara. Dia hanya ingin mengambil bagian sesuai kesepakatan awal. Setelah itu, ia ingin pergi ke rumah keluarga Mes untuk memberikan bagian milik sahabatnya tersebut. Disitulah Smith juga memutuskan bahwa dia tidak akan kembali bekerja bersama Sarah. Mendengar keputusan itu, Sarah langsung menangis dan akhirnya mereka pun harus berpisah. Sejak hari itu, Smith seolah ditelan bumi dan menghilang tanpa kabar. Tahun demi tahun berlalu, Sarah justru semakin sukses. Ia bahkan bekerja sama dengan John D. Rockefeller, salah satu pria terkaya di dunia saat itu. Dari sana, kekayaannya terus bertambah dan uang mengalir tanpa henti. Hingga akhirnya, Sarah membeli sebuah rumah mewah di Kansas, lalu memboyong seluruh keluarganya pindah ke sana untuk memulai hidup baru. Namun sebelum itu, ada satu hal yang pertama kali ia lakukan dengan uangnya. Sarah membeli kafe BCB, tempat di mana dia dulu pernah diusir oleh Carla si pelayan hanya karena warna kulitnya. Kini keadaan telah berubah. Kafe itu akhirnya dibuka untuk semua orang tanpa memandang ras ataupun warna kulit. Di umurnya yang ke-18 tahun, Sarah pun memutuskan menikah. Dan cerita berakhir.